Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bis syari'ati nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga semua sehat, semua selamat, aman, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan secara pribadi atau dalam keluarga, di masyarakat, berteman dengan teman, di sekolah, di masyarakat, kita ini setiap kali melakukan dosa, kita harus mengakui. Ya karena memang manusia itu ada musuhnya ya. Sebenarnya musuh yang nyata itu setan. Nah, setan itu membisiki di hati untuk berbuat kejahatan, maksiat yang menuju ke ketidakbaikan, menuju ke neraka. Itu setan itu seperti itu. Maka setan itu menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Bisikan-bisikan setan yang musuh itu tadi, itu akan membawa kepada kejahatan dan kemaksiatan, membawa ke arah dosa. Nah, karena itu, karena kita ini juga ya sebut saja sering kalah ya, dengan bisikan-bisikan setan itu, lalu berbuat kurang baik, berbuat jahat, berbuat benci, iri, dengki, ya semua bermuara di hati, lalu sampai muncul di lisannya dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan dan muncul di perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya dan sebagainya, bersifat sombong dan berbagai hal. Semuanya adalah menjadikan sumber-sumber dosa bagi kita semuanya. Maka kita itu banyak sekali dosanya. Karena itu ya sering-sering beristighfar. Ya, kalau di surah Nuh itu kalau beristighfar itu akan diampuni dosanya. Akan diturunkan hujan dari langit. Ya, hujan ini meteoro itu ya rezeki lah dari langit. Ya, memang bisa hujan yang harfiah, hujan yang lebat, bisa berupa bisikan malaikat ya melawan ya dari bisikan setan itu. Bisikan malaikat ke arah yang baik akan mengarahkan ke surga, dibisiki oleh malaikat. Itu malaikat menjaga. Menjaga berarti melindungi kita kalau banyak istighfar. Dan juga akan diberi banyak eh, anak keturunan, harta, ya, harta, anak keturunan. Dan juga kebun-kebun itu pengarangan, ya, atau rumah, ya. Dan juga akan diberi sungai yang mengalir di dalamnya. Ya, kalau sungai ini bermanfaat ya, ada kemanfaatan besar, karena ada air dan juga air yang mengalir itu akan mengalir ke lembah-lembah bermanfaat bagi orang lain. Ya kalau ilmu, ya ilmunya menjadi bermanfaat bagi orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Nah itu tadi yang secara singkat penjelasannya eh, saya sebutkan tadi. Itu di surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Kalau kita beristighfar itu kalau di dalam surah Nuh itu beristighfar ya tentu saja istighfarnya misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, misalnya seperti itu. Atau ada juga yang membaca berkali-kali itu berdasar hadis, bertasbih dulu, ya, berzikir, bertasbih, lalu istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali akan ya, diberi hadiah oleh Allah pahala, ya baik kecukupan rezeki dan ampunan. Nah tentu saja ada yang namanya Sayyidul Istighfar, namanya penghulunya istighfar. Nah itu kalau dihafalkan lalu dibaca pagi, ini Rasul bersabda, siapa yang baca zikir yang saya tulis istighfar itu di siang hari atau pagi hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Ya tentu kalau dibaca sore, kalau pagi sampai pagi hari itu tergantung termasuk penghuni surga. Kesuksesan masuk surga. Nah, salah satu cara itu bisa membaca Sayyidul Istighfar. Jadi banyak sekali digelar amalan, bacaan yang bisa mengantarkan seseorang ke arah kebaikan, ke arah surga. Antara lain Sayyidul Istighfar. Ya, semoga sudah hafal semuanya. Saya baca lagi ya untuk mengingatkan, untuk sharing saja. Ya, mari kadang-kadang kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Robku, adalah Tuhanku ya. Ya Allah, Engkau adalah Robku atau ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tiada Tuhan selain Dia. Kolak Tani yang telah menciptakan aku. Jadi kita itu sadar diciptakan oleh Allah. Aku adalah hambamu. Jadi kita mengakui kita sebagai hamba Allah. Ya, ya ini kan tersirat juga karena ada eh, orang yang mengkultuskan seorang kok menjadi ya dituhankan dan sebagainya ini. Aku adalah hambamu. Kita sadar gitu. Aku akan setia pada perjanjian denganmu semampuku. Lah ini semampuku ini ya sesuai kekuatan kita masing-masing. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Nah ini sering mendolimi itu, mendolimi diri sendiri. Kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, ya, nikmat yang diberikan kepadaku itu kita akui, dan aku juga mengakui dosaku. Jadi kita itu mengakui ya nikmat itu pemberian dari Allah semuanya, tapi juga kita mengakui kita dosa-dosanya juga banyak. Oleh karena itu ampunilah aku, wafirli itu ampuni aku. Sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Nggak ada lagi siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali dari Allah itu. Nah itu dibaca kalau syukur sering-sering. Kalau ingat pagi, sore baca. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu terkenal dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Namun demikian ada juga kita bacaan
istighfar dan taubat. Ya karena ada hadis juga kalau Nabi Muhammad SAW itu beristighfar dan bertobat minimal 70 kali setiap hari. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan 100 kali. Ya, bersabda begitu. Nah itu misalnya dengan bacaan Robbi firli watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan itu ada kalimat taubatnya. Ampunilah aku ya Allah, watub alayya dan berilah taubat kepadaku. Sesungguhnya engkau yang menerima taubat, yang memberi taubat. Robbi firli watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kadangkala tidak dengan kata depan yang Robbi, tapi Allahumma firli. Allahumma firli sama saja ya. Robbi firli atau Allahumma firli. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca berulang-ulang supaya kita diampuni dan diberi tobat. Ya secara singkat tentu saja kalau itu belum hafal ya dengan yang lebih singkat astagfirullah wa atubu ilaih. Lebih singkat. Ya tentu saja kalau yang tadi itu khususnya Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu kalau setelah sholat duha dibaca 100 kali ya itu akan eh, baik ya tentu saja karena itu berdasarkan suatu hadis. Sekian saja mohon ditanyakan pada para kiai, para ulama yang lebih banyak ilmunya daripada kita semua ini, yang arif billah, yang soleh atau yang solihah, yang berakhlak mulia. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.